Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farendra Dwi Jaya Putra Arianto. Di sini saya akan mempresentasikan UTS, yaitu dari kelompok 3. Pembahasannya di kelompok 3 yaitu penulisan hadis dan perkembangan zaman. Yang pertama, pro dan kontra penulisan hadis. Pro menuliskan hadis. Perjalanan adanya hadis Nabi SAW sangat panjang, sama halnya dengan pemeliharaannya. Terdapat pro dan kontra dalam penulisan hadis. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melarang adanya penulisan hadis karena beberapa faktor yang relevan. Kontra penulisan hadis. Kontra dalam artian menentang adanya penulisan hadis. Kontroversi penulisan hadis merujuk pada adanya hadis yang melarang dan ada pula yang memerintahkan penulisan hadis yang menyebabkan perbedaan pengembangan di kalangan ulama. Itu adalah menghadapi dua sisi hadis yang tampak bertentangan di atas. Ada beberapa pendapat yang mencoba menyimpulkan kedua hadis kontradiktif atas, yaitu yang pertama ada larangan menulis hadis terjadi pada periode awal kerasulan. Di saat banyaknya wahyu yang diturunkan sebagai izin menulisnya disabdakan pada periode akhir kerasulan. Yang kedua, larangan penulisan hadis itu ditunjukkan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menuliskan dengan baik. Yang ketiga, larangan itu ditunjukkan bagi orang yang kurang pandai menulis, dikhawatirkan tulisannya keliru. Keempat, larangan hadis tentang menulis hadis dimansuk oleh hadis yang mengajarkan penulisan hadis. Yang kelima, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin penulisan hadis bersifat khusus, yaitu kepada para sahabat yang pandai menulis sehingga tidak dikhawatirkan akan mencampurkan catatan hadis dengan Al-Quran. Yang keenam, larangan ditunjukkan untuk kodifikasi moral, sedangkan izin ditunjukkan untuk sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri. Yang ketujuh, larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum hafal dan dicatat. Selanjutnya ada kriteria kredibilitas hadis. Ketersambungan sanad. Harus ada ketersambungan antara periwah hingga Nabi Muhammad SAW. Perawi yang adil. Perawi harus memiliki integritas yang kebenaran dalam meriwayatkan. Yang ketiga, perawi yang dihabit. Perawi harus memiliki daya ingat yang kuat dan akurat. Yang keempat, tidak ada syadz. Hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Tidak ada ilat. Hadis tidak boleh memiliki catat tersembunyi yang mengurangi kebahasaannya. Penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada masa Rasulullah, hadis belum mendapatkan perhatian khusus dalam penulisan. Para sahabat lebih fokus menghafal dan menulis Al-Quran. Hadis lebih banyak dihafalkan dan diamalkan, meskipun ada penulisan individu seperti yang dilakukan oleh Abd Allah ibn Umar.
Rasulullah SAW pada masa awal Nabi Muhammad SAW setidaknya memberikan beberapa kebijakan terkait dengan penulisan hadis. Di antaranya, yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis untuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Selanjutnya ada penulisan hadis pada masa kodifikasi. Yang pertama ada masa Rasulullah, Asru al-Wahyi wa Takwin. Rasulullah memerintahkan penghafalan yang penyebaran hadis, melarang penulisan menjadi kemurnian Al-Quran, namun juga memerintahkan penulisan hadis. Beberapa sahabat membuat catatan pribadi. Masa Khulafa ar-Sayyidin, zaman Najbat wa al-Ihal min al-Riwayah. Masa ini dikenal sebagai periode pembatasan hadis karena kekhawatiran keliruan akibat situasi politik. Masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, penulisan dan pembukaan hadis dilakukan secara resmi. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah untuk membukakan hadis yang kemudian ditindaklanjuti oleh ulama berbagai daerah. Periode pemurnian dan penyempurnaan. Yang pertama, periode berlangsung pada masa dinasti Abbasiyah. Pada ulama melakukan penyeleksian, penyaringan dan pengklarifikasian hadis. Pada masa ini lahirlah 67 induk hadis Kutubus Sitah. Yang pertama, Al-Jami As-Sahih karya Imam Al-Bukhari 194 sampai 252H. Yang kedua ada Al-Jami As-Sahih karya Imam Muslim 204 sampai 261H. Hadis. Sunnah Abu Dawud karya Abu Dawud 202 sampai 261 hadis. Sunnah At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi 200 sampai 279 hadis. Sunnah An-Nasi karya An-Nasi 215 sampai 302 hadis. Sunnah Ibn Majah karya Ibnu Majah 207 sampai 273 hadis. Penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi. Pada abad selanjutnya ulama hadis mengklarifikasikan hadis berdasarkan kandungan atau sifat isinya. Mereka juga banyak memberi syarah penjelasan dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, kitab Indeks Hadis dibuat untuk memudahkan pencarian hadis seperti Al-Mujam, Al-Mufaras, li Alfas, Al-Hadid,
Nabawi oleh H. Winston J.F. Mensing. Kamus hadis. Mencari kamus-kamus khusus kajian hadis dalam ilmu Qorib al-Hadits. Kajian komprehensif. Kajian hadis meliputi berbagai aspek dari sanad hingga matan. Hadis membantah tudingan bahwa ulama hanya meneliti sanad. Kesimpulan, para sahabat menjaga dan menghafal hadis dengan akurat melalui penghafalan, perekaman, dan praktik. Penghafalan melibatkan pendengaran dan pembahasan perkataan Nabi. Perekaman dilakukan oleh sahabat yang mampu menulis. Praktik adalah pengalaman ajaran Nabi. Perjalanan pembukaan hadis berlangsung konkret, mewujudkan impian sahabat agar hadis menjadi pedoman tuntutan serta perjalanan terhadap permasalahan kaidah dan hukum yang belum terjelaskan dalam Al-Quran. Sekian presentasi saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.